Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita semua hal yang kita rasa, yang kita punya sampai hari ini, yang memberikan kepada kita segala hal, baik yang sudah mampu kita mengerti maupun yang belum mampu kita mengerti. Baik hal itu sudah bisa kita husnuzoni maupun mungkin saja ada di antara pemberian Allah itu masih kita suuzoni. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya langsung saja menghemat waktu kita. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya ingat ada iklan di televisi itu. Kalau sekarang masih ada apa enggak ya nggak tahu. Terus kita nggak boleh nyebut merek juga ya karena direkam ini. Jadi ada iklan di televisi itu mengutip hadis Nabi SAW, mengutip hadis tentang berbukalah dengan yang manis gitu. Nah cuma iklan itu adalah iklan minuman teh manis ya, minuman teh manis. Saya yakin Bapak Ibu tahu lah ya apa yang dimaksud itu. Jadi iklannya minuman itu terus berbukalah dengan yang manis gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadisnya sahih benar, tapi begitu dipakai dalam satu frame yang keliru, ujungnya jadi keliru. Jadi begini, saya ingat 5 tahun yang lalu, jadi 2 tahun atau 3 tahun sebelum ada iklan itu tuh, di Depok Timur tempat saya juga mengajar di Depok Timur itu, ada seorang jamaah buka puasa minum teh manis, kolaps, minum teh manis kolaps, terus dibawa ke rumah sakit. 3 bulan kemudian beliau kembali ke rumah sehat gitu ya, tapi sekarang sudah wafat. Kembali ke rumah, waktu di masjid ngobrol-ngobrol gitu ya, diceritain ke saya, ini Ustadz kemarin Bapak ini sakit gitu ya, kena kolaps. Oh kenapa Pak? Nah, saya ingat betul kata-katanya begini, saya ngikutin sunnah Nabi, berbuka dengan yang manis. Oh minum teh manis, kolaps gitu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting ya. Jadi hadisnya benar, tapi konteksnya jadi keliru gitu. Dan itu sangat berbahaya karena kemudian yang tertuduh adalah hadis Nabi SAW. Padahal yang dimaksud Nabi ketika beliau mengatakan berbukalah dengan yang manis itu, beliau ketika itu berbuka dengan kurma yang setengah matang ya, namanya rutop, bukan kurma yang matang. Kalau yang matang sudah terkaramelisasi juga. Jadi intinya adalah beliau berbuka dengan fruktosa, bukan dengan glukosa. Bahaya betul. Kenapa begitu? Karena fruktosa itu elemen atau molekulnya itu melepaskannya pelan-pelan. Pelan-pelan dia. Menjadi kalori, menjadi energi itu pelan-pelan. Sementara glukosa itu cepat. Nah, bayangkan tubuh kita nggak makan, nggak minum seharian, tahu-tahu masuk glukosa dalam jumlah yang mungkin banyak gitu, sehingga pankreas kita tidak cepat tanggap, tidak cepat bekerja dengan maksimal untuk mengeluarkan insulin yang cukup, sehingga kolaps. Gitu ya. Padahal berbukalah dengan yang manisnya adalah sesuatu yang benar, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami Pak? Kalau bisa kita tutup dengan doa. ya belum. Nah, Bapak Ibu, ya, begitu pula lah sama seperti itu
Kalimat yang sering kita dengar, setidaknya saya dari kecil sering dengar, bahwa tujuan Ramadan adalah takwa. Bulan meraih ketakwaan. Ini ya. Ini persis seperti berbukalah dengan yang manis, tapi keliru manisnya yang mana. Pernyataan bulan Ramadan itu tujuannya adalah meraih ketakwaan, itu pernyataan yang benar tapi keliru. Ya, Ibu. Saya ulangi ya. Ini penting untuk kita buka agar kita tahu. Ya, jadi maksud saya begini. Bapak tadi itu yang saya cerita di Depok Timur itu, beliau itu berniat ingin mengamalkan sunnah Nabi, berbukalah dengan yang manis. Cuma karena frame manisnya itu es buah manis juga, ya kan, manis juga tuh, dirasa manis juga. Tapi yang dimaksud bukan itu. Harus ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan glukosa tapi fruktosa. Nah, Ramadan bulan ketakwaan itu benar tapi keliru. Sudah saatnya kita buka, hadirin yang dirahmati Allah. Sudah saatnya kita belajar, ya, membuka dengan jelas supaya tidak lagi kekeliruan seperti tadi. Semangat tapi keliru. Gitu ya. Nanti ruginya untuk kita. Dan ini sama sekali tidak ingin merendahkan derajat takwa, tapi Allah punya bukan sekedar takwa dalam Ramadan itu. Bukan sekedar takwa. Bayangkan Anda kalau dikasih hadiah oleh seseorang, dia punya hadiah 4 untuk Anda. Anda pilih cuma 1, kan rugi. Ya kan? Oh, dia punya 4 hadiah, dia tawarkan kepada Anda, misalkan, Bapak mau gak hadiah? Saya punya 4 hadiah. Saya ambil 1 saja. Kan rugi kita, padahal dia tawarkan 4 itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, seperti itulah Ramadan ya. Maaf, ini gambarnya ya. Nah, ada 4 karakter, saya masuk. Ada 4 karakter dalam Ramadan itu. Ramadan itu dari ayat 183 dari surat kedua sampai 188 Bapak Ibu. Itu semua tentang Ramadan dan berpuasa ya. Jadi ada total 6 ayat. 183, 184, 185, 186, 187, 188. Ada 6 ayat tentang Ramadan dan puasa itu ya. Jadi kalau ayat itu kita pisah, konteksnya diambil satu saja, tidak dilihat secara keseluruhan, kita akan kehilangan banyak makna di situ. Kita akan kehilangan banyak hadiah di situ ya. Oke, ada 4 karakter. Saya cepat, kita akan fokus kepada 1 karakter nanti yang lebih tinggi daripada takwa. Yang pertama dari 183, kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu. Allazina amanu itu karakter. Ya. Karakter itu hadiah Allah kepada kita. Hadiah Allah kepada kita. Oh iya, kemarin gini Pak, di Masjid Al-Waqifin itu di Islamik, saya juga rutin mengajar setiap pekan ketiga hari Ahad itu subuh. Sudah berapa ya, mungkin sudah cukup lama juga, saya juga lupa berapa tahun gitu. Salah seorang jamaah namanya Ustadz Jamaluddin. Beliau ini seorang yang soleh, seorang yang baik, luar biasa. Kalau sudah wafat, enak kita bisa cerita kebaikannya itu ya. Beliau ini selalu hadir, kalau pagi subuh itu selalu hadir ya. Dan selalu serius untuk mencatat, untuk ini itu. Dan orangnya orang baik. Ustadz Jamaluddin itu orang baik. Beberapa hari kurang Ramadan, beliau khutbah Jumat di Masjid Al-Waqifin itu, di situ di Islamik itu, khutbah Jumat. Sedang khutbah Jumat, kolaps. Terus dibawa ke rumah sakit, malamnya meninggal Pak. Malamnya meninggal. Terus meninggalnya Ustadz Jamaluddin itu, beberapa hari kurang Ramadan itu, betul-betul menyadarkan saya bahwa ada paradigma saya yang keliru selama ini. Kelirunya gini. Mungkin selama ini saya berpikir bahwa kalau bisa masuk Ramadan itu adalah privilege, keistimewaan. Kalau orang nggak masuk Ramadan, wah sayang sekali ya, gitu, kira-kira begitu. Nah, wafatnya Ustadz Jamaluddin itu nih di tempat kita nih di sini, itu menyadarkan saya bahwa jangan-jangan saya diberi Ramadan itu, diberi kesempatan masuk Ramadan itu karena saya belum siap untuk dipanggil ke hadapan Allah. Maka dikasih kesempatan lagi, dikasih kesempatan lagi. Kalau beliau sudah siap, kata Allah, sudah nggak usah masuk Ramadan, nggak apa-apa, sudah siap, pulang. Orang baik. Itu.
Jadi Ramadan ini tuh hadiah buat kita, bukan hadiah gimana-gimana, tapi hadiah untuk kita mengumpulkan bekal ini. Mengumpulkan bekal ini. Apa Ibu? Iya. Nah, bekal itu adalah karakter yang kita bawa pulang. Oke? Nah, kembali lagi ke sini. Pertama, iman. Ya, iman itu karakter. Ya, ini Yang pertama, yang kedua, takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mesti kita perhatikan 183 ini bicara tentang puasa, bukan tentang Ramadan ya Bapak Ibu. Jadi maksud saya kita harus teliti nih. Allah menjelaskan puasa di 183. Menjelaskan hari-hari puasa butuh ayat berikutnya 184. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Untuk menjelaskan spesifik tentang Ramadan butuh ayat berikutnya 185. Ya. Jadi kalau seorang penulis tulisan gitu ya, itu setiap detail itu ada maksudnya, gitu ya. Jadi maksud Allah di sini ingin mengatakan kepada kita bahwa tujuan puasa itu takwa. Baik berpuasa di bulan Ramadan maupun berpuasa di luar bulan Ramadan, sama tujuannya adalah takwa. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam surat kedua di awal itu ayat ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat ke 19 ya, 19 atau 18. Kalimat Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah itu memang tujuannya takwa. Ya, puasa itu tujuannya takwa. Baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, sementara Ramadannya sendiri, berbeda Pak. Nih, ya, Quran surat kedua ayat 185-nya. Ya, mohon perhatian baik-baik Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kesempatan emas Ramadan 1444 Hijriah ini yang Allah berikan karena Allah tahu kita masih kurang amalnya nih ya untuk pulang ke hadirat Allah, jangan sampai kita lewatkan. Kita ambil sebanyak-banyaknya kesempatan ini Bapak Ibu ya. Kalimat Allah begini. Mohon perhatian, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ada kalimat nih yang saya garis bawahi yang selama ini terlewat oleh saya, puluhan kali saya Ramadan kelewat kalimat ini, Pak. Kelewat oleh saya. Wafatnya Ustadz Jamaluddin itu mengingatkan saya dan sekarang alhamdulillah jadi ngeh ya terhadap kalimat ini. Kalimat apa? Nih, yuridullah. Ini kalimatnya. Yuridullah. Wah, ini luar biasa. Kalimat ini luar biasa, Pak. Saya minta waktu sebentar keluar dari konteks ini untuk menjelaskan betapa Allah itu punya cara bicara kepada kita. Padahal kita hamba ya. Allah itu khalik, kita hamba. Tapi Allah punya cara bicara kepada hambanya yang sopan. Sopan betul. Jangankan manusia, kepada iblis saja. Quran surat ke-7 ayat 12. Iblis gak mau sujud ketika diperintah oleh Allah. Allah tahu kenapa dia gak mau sujud. Allah tahu kenapa dia ini. Allah ngerti. Tapi Allah tanya kepada iblis. Ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kamu kenapa enggak mau sujud? Padahal saya yang suruh. Itulah luar biasanya Allah tuh. Bapak Ibu. Azas praduga tidak bersalah. Enggak divonis. Enggak. Padahal Allah tahu dong. Allah pasti tahu kenapa iblis enggak mau sujud itu. Tapi oleh Allah ditanya. Kamu kenapa enggak mau sujud? Padahal saya yang suruh. Kata Allah begitu. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan seandainya ketika pertanyaan pertama itu dijawab oleh iblis dengan benar, maafkan ya Allah, misalkan itu, saya mohon ampun, lain ceritanya. Lain ceritanya. Ya. Jadi Allah itu luar biasa kalau bicara kepada hambanya. Sehingga kata-kata yuridullah yang sangat jarang kita temukan di dalam Al-Quran, Allah tuh kepinginnya, gitu ya. Ini sangat ekspresif. Dan ini betul-betul melebihi apa yang biasa Allah sampaikan dengan tersirat, ya, dengan terbungkus, ya, kalimat-kalimat yang sopan gitu. Ini Allah sangat ekspresif. Allah kepengennya. Nah, itu dia. Maka tadi 1444 Hijriah ini
Ustadz orang baik seperti Ustadz Jamaluddin Allah wafatkan. Orang-orang yang kurang baik seperti kita Allah berikan kesempatan Ramadan. Yuridullah, pengennya Allah selama Anda Ramadan itu Anda keluar dengan apa? Itu yuridullah. Gitu, kepinginnya Allah. Ya, kepinginnya Allah. Nah, ini luar biasa. Jadi kalimat ini istilahnya frankly speaking itu jarang sekali Allah pakai narasi itu kepada kita. Jadi kalau Allah sampai pakai narasi itu berarti itu sangat luar biasa. Ya. Yuridullah, Allah kepinginnya, gitu ya. Ada 4 hal ya yang Allah katakan yuridullah. Allah kepinginnya Anda di bulan Ramadan itu jadi apa sih? Gitu ya. Apa cuma puasa saja? Oh, tidak. Bukan, Bapak Ibu. Bukan itu. Kalau puasa saja maaf ya, orang agama lain bisa. Ada syariatnya mereka. Bukan itu. Nah, puasa salah satunya, tapi bukan hanya itu. Ya, oke, ada 4. Pertama, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Maksudnya, ketika kita berpuasa itu banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, tentu saja bagi yang masih sehat ya. Di antaranya adalah proses autophagy. Kita pernah menjelaskan itu. Dr. Yoshinori Ohsumi tahun 2016 mendapatkan hadiah Nobel penelitiannya tentang autophagy. Autophagy itu adalah ketika sel buruk di dalam tubuh kita dimakan oleh sel yang baik karena kita lapar. Jadi lapar itu adalah proses membiarkan sel yang sehat memakan sel yang buruk ya. Salah satunya itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sementara setiap hari ada 5 sel kurang lebih dari jutaan sel tubuh kita yang menjadi kanker. Cuma kalau kemakan oleh autophagy nggak jadi dia. Setiap hari ada sel kanker di dalam tubuh kita. Cuma sudah dimakan oleh sel yang sehat. Yang kedua, walitukmilul iddah. Nah, dan Allah ingin agar kalian menggenapi bilangan walitukmilul iddah, bilangan berpuasa itu ya, bilangan berpuasa itu. Ini ada penelitian luar biasa di Baylor University tentang ini. Kenapa harus tukmilul iddah, tapi nggak kita bahas hari ini. Saya tunjukin aja sedikit tapi nggak kita bahas ya. Tapi saya ingin jamaah sekalian mengerti bahwa ini luar biasa ya. Nih ada di, sebentar saya tampilkan saja jurnal ilmiah, jurnal penelitian tentang hal itu. Kenapa puasa, kenapa berpuasanya kita tuh harus 4 minggu berturut-turut ya. 4 minggu berturut-turut. Ada di mana tuh? Sebentar Bapak Ibu. Ah, ini dia. Bisa ditampilkan nggak? Oh, nggak bisa ya. Gimana caranya ini? Ini nggak bisa juga. Oh, nggak bisa ya. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa lah, sudah. Kalau ini bisa nggak? Oh, ini nggak bisa juga. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jadi kita skip aja. Kenapa nggak bisa dia? Bukan PowerPoint sih ya. Oke. Baik, kita kembali saja. Jadi walitukmilul iddah, agar kalian menggenapi bilangannya, yaitu 4 pekan, baik itu 29 hari maupun 30 hari. 4 pekannya itu penting karena ada penelitian di Baylor University. Baylor University itu di Texas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang 4 bulan berturut-turut konsekutif ya. Jadi berturut-turut selama 4 bulan lagi. 4 pekan maksud saya. 4 pekan berturut-turut ya berpuasa. Itu yang kedua, ya, walitukmilul iddah, agar kalian menggenapi bilangannya, walitukmilul iddah. Yang ketiga, walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian bertakbir menyebutkan asma Allah, meninggikan asma Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang tanya takbiran itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalilnya dari mana? Ini Pak dalilnya nih, 185. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Maka itu kepada ibu-ibu, ini khusus kepada ibu-ibu, saya hadap kiri dulu ya. Kepada ibu-ibu yang notabene memang biasanya akan banyak mengurusi untuk hari raya besoknya itu,
tolong jangan lupa untuk bertakbir, ibu-ibu, untuk takbiran sendiri nggak apa-apa. Jadi mungkin karena saking sibuknya ngurusin, karena durasi waktu bertakbir itu di Idul Fitri lebih pendek daripada Idul Adha. Kalau Idul Adha 3 hari, kalau Idul Fitri cuma kurang dari 24 jam. Dari maghrib sampai besok pagi sekitar jam 7, setengah 7, itu durasinya cuma segitu. Yang kedua, saya ingatkan kepada ibu-ibu, ketika bertakbir itu ya, karena dengar ustadznya bilang bertakbir sendiri-sendiri nggak apa-apa. Oh, sambil masak takbiran, Allahu Akbar, nggak apa-apa, boleh. Tapi tolong perhatikan adabnya ditutup. Maksudnya pakai jilbabnya, pakai auratnya ditutup gitu. Seperti biasanya ketika ibu-ibu mengaji atau lain sebagainya gitu ya. Itu oke, nggak apa-apa. Jadi sambil masak bertakbir. Cuma jangan lewatkan untuk bertakbir, Pak. Jangan lewatkan untuk bertakbir. Jadi kita dimanapun takbiran, Allahu Akbar. Kenapa? Ini perintah Allah, dan Allah katakan yuridullah, Allah kepinginnya. Nah itu ya, Allah kepingin. Jadi takbiran itu penting ya. Apalagi kalau kita takbiran sendiri, menikmati gitu ya, merasakan petunjuk yang Allah berikan kepada kita ini, walitukabbirullah ala ma hadakum, masuk ke dalam hati kita, itu luar biasa ya. Nah yang keempat ini yang sulit Bapak Ibu, karena yang 1, 2, dan 3 tadi cukup dilakukan saja. Puasa dilakukan, takbir dilakukan, sudah dengan sendirinya masuk kepada kriteria itu. Yang keempat ini tidak cukup hanya dilakukan saja, butuh ilmu, butuh pelajaran, butuh perenungan, yaitu wala'allakum tashkurun, agar kalian memiliki sifat bersyukur atau syakirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Penting sekali, karena kata Allah kepinginnya begitu. Oke? Nah, sekarang begini Bapak Ibu, kita masuk dulu ya kepada pengertian atau ciri-ciri syukur. Ya, nanti baru kita masuk kepada maksud makna umum dari syukur. Sekarang kita masuk dulu ke ciri-ciri syukur. Apa saja syukur itu? Tadi kan la'allakum tashkurun, berarti syakirin kan? Ya. Nah, syakirin itu adalah seseorang yang sudah memiliki karakter syukur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembalikan kepada Al-Qur'an, syakirin disebut 8 kali di dalam Al-Quran. 8 kali menunjukkan nanti bahwa kalau kita ingin jadi orang bersyukur, karena Allah minta tadi yuridullahu bikumul yusra wa yuridukumul usra wa la'allakum tashkurun tadi, maka 8 hal ini setidaknya kita jaga. Dari sisi ya, saya mengatakan ini seperti pagar memagari kita ya. La'allakum tashkurun sifatnya adalah syakirin. Kita buka pelan-pelan. Yang pertama, apa saja syakirin itu? 1, Quran surat ketiga ayat 144. 144 dari surat Ali Imran Bapak Ibu ya. Jadi syukur itu gimana sih ya, spektrumnya seperti apa, luasnya seperti apa ya, bagaimana yang sesungguhnya. Karena syukur itu begini Bapak Ibu, syukur itu kan dari bahasa Arab, cuma tersadur ke dalam bahasa Indonesia gitu ya, sehingga banyak maknanya yang terkurangi nih waktu tersadur dalam bahasa Indonesia itu. Ya, di antaranya sering kita dengar kata-kata syukurin. Nah, gitu ya. Anak-anak kecil kalau lari-larian sama temennya jatuh, terus dia bilang, "Syukurin loh." Nah, gitu ya. Syukurin yang dimaksud tentu tidak sama dengan syukur di sini. Demikian pula syukuran. Ya. Syukuran apakah itu syukur? Belum tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Syukuran itu belum tentu syukur. Nah, apa saja dia? Pertama, Quran surat ketiga ayat ke-144. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perhatian di situ. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falan yadurullah syai'a wa sayadzillahu syakirin. Nah, itu kalimat syakirin. Wa sayadzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah tercipta, telah datang rasul-rasul sebelum Muhammad.
Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammadnya meninggal atau terbunuh kalian akan kembali lagi kepada kekafiran kalian? Nah, barang siapa yang kembali lagi kepada kekafirannya, Allah tidak butuh kepada mereka. Wasayadzillahu syakirin. Nah, jadi orang-orang yang mengerti bahwa hidayah itu adalah bentuk rezeki kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang amat besar, itulah syakirin yang pertama, hadirin. Syakirin yang pertama. Ya. Jadi syakirin yang pertama itu adalah mensyukuri hidayah. Ya. Mensyukuri hidayah. Hidayah yang sampai kepada kita. Nah, oleh karenanya tadi yang menyampaikan, jadi gini, kalau kita menghormati seorang pengajar, seorang ustadz, atau pengajaran seperti ini, makanya tolong kalau pengajaran seperti ini jangan ada yang bicara dulu. Apalagi ketika Al-Quran dibacakan. Anda bukan menghormati yang bicara, Anda menghormati Quran. Anda menghormati hidayah. Dan itulah bentuk syakirin. Itulah bentuk syukurnya. Jangan lihat orangnya, lihat isinya. Itu apa Ibu? Syakirin. Wasayadzillahu syakirin. Allah katakan Allah langsung yang memberikan balasan kepada orang yang seperti itu syukurnya. Nanti 145 wasanadzi syakirin, beda kalimatnya. Wasanadzi syakirin. Kalau ini wasayadzillahu syakirin. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi hidayah, petunjuk dan segala bentuk yang mengantarkan kepada petunjuk itu adalah sifat syukur yang pertama. Kalau Anda tidak aware terhadap ini, nggak bisa. Nggak bisa, Bapak Ibu. Maka dulu itu ya, orang-orang tua kita mengajarkan, hormati guru ngaji. Gitu ya. Kakek saya di kampung sana, di Aceh sana, masih berlaku kalau di perkampungan itu, kalau panen padi, panen pisang, panen apapun, itu dibaginya 3, Pak. Dibaginya 3. Mohon maaf ya, ini harus saya sampaikan, itu bentuk syakirin, dibaginya 3. Pertama untuk guru ngaji anak-anaknya. Yang kedua untuk anak-anaknya yang sudah menikah, yang sudah ini, yang sudah itu, untuk adik-adiknya. Baru yang satu, yang sepertiga untuk rumahnya. Maka itu bisa mendidik orang-orang seperti kita. Jadinya, kalau kita nggak punya attitude seperti itu, awas. Kita tidak bisa mendeliver hal yang mulia itu kepada anak cucu keturunan kita berikutnya. Wasayadzillahu syakirin. Itu. Paham sampai sini? Iya, kalau bilang paham nanti kafaratul majelis ya. Oke, yang pertama ya Bapak Ibu ya, hidayah itu nikmat besar. Jadi kalau kita luput dari mensyukurinya, syakirin ini bahaya kita. Ya. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau membayar guru les bahasa Inggris misalkan, waduh, kalau perlu cari yang paling mahal di kota tempat tinggal itu. Ya. Kenapa? Wah, yang paling mahal pasti lebih bagus nih. Nggak masalah, itu oke. Itu oke. Nah, tapi hidayah ini nih beda Bapak Ibu. Kalau ada yang mengajar ngaji kepada anak kita, dia bisa ngaji. Luar biasa. Luar biasa, itu hidayah. Oke? Satu itu. Yang kedua, tadi saya katakan 144, sekarang 145-nya. Ya. Kalimat Allah begini. Nah, ini luar biasa ya. Kalimat Allah begini. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanadzis syakirin. Syakirin ya, wa sanadzis syakirin. Kata Allah begini, Pak. Dan tidaklah seorang manusia, tidaklah seorang jiwa akan mati, akan meninggal kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya di mana? Kitaban muajjala, di dalam sebuah kitab yang termaktub di dalamnya ajal setiap manusia. Kata Allah, dalam masa itu, dalam masa kehidupan itu, kalau Anda ingin kehidupan dunia ya Allah berikan. Kalau Anda ingin kehidupan akhirat, Allah berikan. Tapi Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada yang bisa mensyukurinya. Artinya dapat kedua-duanya. Maksudnya gini Pak.
Maksudnya gini, kadang-kadang kita kalau ditimpa kesulitan, kalau sedang kesulitan, saya dan istri seminggu sebelum, 2 minggu sebelum Ramadan itu berapa orang datang kepada kami curhat tentang pinjol, terlilit pinjol. Ya, teman SMA-nya istri saya, teman SMP-nya saya. Wah, ini luar biasa, Pak. Nah, jadi orang kalau sedang kesulitan, dia tidak bisa melihat hidup yang sekarang ini sebagai satu anugerah Allah lagi. Dia fokus kepada kesulitannya. Dia fokus kepada apa yang sedang dia hadapi. Padahal kata Allah, seseorang tidak akan mati kecuali sudah sampai kitabam muajjala kepada dia. Artinya, kesempatan hidup yang masih Allah berikan ini, walaupun kita sedang dalam kesulitan, tapi kalau kita masih hidup, itu adalah kesempatan besar, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Gitu ya. Jadi ada orang, Ustadz boleh nggak saya jual ginjal? Loh, kok jual ginjal? Nah, rupanya terlilit pinjol dari sini, tutupi dari sini, tutupi dari sini. Wah, itu luar biasa, Pak. Sampai begitu dia cara berpikirnya. Ya, dia nggak melihat lagi kehidupan ini sebagai satu anugerah, gitu ya. Ada lagi orang punya persoalan anaknya, wah macam-macam ini. Ada yang beginilah, ada yang begitulah, ada yang homoseksual lah, ada yang inilah. Wah, sehingga runtuh semua kehidupannya itu. Seolah-olah sudah tidak ada lagi guna hidupnya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hancur hidupnya. Padahal tidak begitu. Masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita, masih ada nafas yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah anugerah Allah kepada kita. Justru kalau kita ingin keluar dari persoalan itu, syukurlah kuncinya. Nanti kita buka, kok bisa begitu ya? Nanti kita buka. Saya katakan dulu di awal ini, justru kalau kita ingin keluar dari persoalan itu, syukurlah kuncinya. Ya. Namun kalau orang nggak ngerti, ya nggak ngerti. Saya bilang sama yang ngadu tadi, Ustadz boleh nggak jual ginjal buat ini pinjol gitu kan? Saya tahu mungkin arahnya mau minta pinjam uang atau minta bantuan gitu ya. Terus saya bilang, kamu mau nggak saya kasih solusi gitu ya? Oh iya Ustadz, apa solusinya? Bersyukur lah, kata dia. Apanya yang mau disyukuri, kata dia. Nah ini, gitu ya. Orang kalau dalam kesulitan dia berpikir apanya yang mau disyukuri. Oh saya begini susah, dia cari ini nggak bisa. Padahal maksudnya itulah solusi satu-satunya. Nanti kita buka kenapa itu bisa jadi solusi satu-satunya. Oke? Sementara kita lanjut dulu. Tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Ada total 8 ya. Baru nanti kita masuk kepada kenapa syukur itu penting dan kenapa dia jadi solusi satu-satunya bagi semua persoalan kehidupan kita. Sekarang yang ketiga, surat ke-6, surat Al-An'am ayat 53. Kalimat Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula imanallahu alaihi min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Ini luar biasa. Jadi ada orang-orang yang kalau dia melihat orang yang lebih rendah, keuangannya lebih rendah, status pendidikannya lebih rendah daripada dia, dia mengatakan begini, ahaula imanallahu alaihi min bainina, apa ini orang yang Allah lebih utamakan daripada kami? Kata Allah, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah yang tahu siapa hambanya yang bersyukur? Jadi syukur itu nggak dilihat dari Anda punya kelebihan apa, tidak. No, bukan itu Pak. Syukur itu. Ya, Anda punya uang banyak terus bersyukur, bukan itu. Anda tidak punya uang pun Anda bisa bersyukur. Iya. Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karenanya begini Pak ya. Kadang-kadang kalau kita misalkan ya membawa anak-anak kita yang masih kecil ya, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, itu bagus. Tapi jangan salah kata-katanya, awas. Kata-kata yang salah tuh begini. Nah, kamu bersyukur nih, tuh lihat anak-anak yang tidak mampu. Kamu mampu diberikan Allah. Bersyukur, ini salah. Keliru ini kata-kata ini. Kenapa keliru? Karena seolah-olah bersyukur itu hanya kalau Anda punya kelebihan, kemampuan. Kalau anak Anda nanti dalam perjalanan kehidupannya rupanya kemudian mengalami kehidupan yang tidak berkelebihan, yang tidak berkecukupan, dia tidak punya referensi untuk bisa bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, bahaya. Yang betul kalimatnya begini, ajak anak-anak itu memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, bilang begini, nak, kamu itu mampu, ayah punya uangnya ada, kamu bersyukur, itu biasa.
Tapi anak-anak itu, mereka yang tidak mampu, kalau mereka bersyukur, itu luar biasa. Itu luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah. Begitu Pak, Bapak Ibu. Itu baru benar. Saya ulangi ya. Katakan kepada anak-anak kita, nak, lihat anak-anak yang gak mampu itu. Kamu mampu, ayah punya uangnya, kamu dapat, kamu mudah. Kalau kamu bersyukur, itu hal yang biasa. Memang sudah seharusnya kamu bersyukur. Tapi anak-anak itu yang tidak mampu, yang tidak punya ayah, ibu, yang tidak, kalau mereka itu bersyukur nih, seperti sekarang mereka gembira, itu luar biasa. Nah, itu luar biasa. Gitu Pak. Jadi bersyukur itu nggak harus punya kelebihan. Bukan berarti punya kelebihan, bukan, tidak. Dalam keadaan apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu. Surat ke-6, kalau tadi ayat 53, sekarang 10 ayat berikutnya yaitu ayat ke-63. Kalimat Allah begini. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjana min hazi lanakunanna minasyakirin. Masya Allah, kata Allah begini. Siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari bencana yang ada di lautan atau yang ada di daratan? Sampai-sampai orang yang ada di bencana itu akan mengatakan begini, tad'unahu tadarru itu mohon kepada Allah dengan sangat rendah hati, dengan sangat berharap, dengan khufyah, dengan rasa takut. La in anjana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Seandainya kami keluar dari bencana ini ya Allah, kami sungguh sangat bersyukur. Maksudnya gini Pak, kadang-kadang kita melewati hari demi hari perjalanan kehidupan kita ini biasa-biasa saja. Bahkan ada hari kita mengatakan, aduh membosankan hari ini, aduh kurang enak hari ini, hari ini macet, hari ini keluh ini, hari ini mengeluh itu, hari ini mengeluh anu. Coba kalau hari ini Allah datangkan bencana kepada kita, kita akan menangis kepada Allah, minta dikembalikan ke hari yang kemarin, hari yang kita anggap biasa-biasa saja itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita bersyukur Allah tidak kasih bencana di hari kita yang ini. Gitu. Saya hari kedua tsunami itu sudah di Banda Aceh. Naik pesawat Hercules. Itu hari kedua sampai 2 minggu setelahnya itu ya seminggu lah kira-kira itu. Orang tuh kalau makan Mbak, dikasih makan nih, para korban yang selamat itu kasih makan, makannya sambil bengong Mbak. Itu makannya sambil bengong ini Bu. Gak ngobrol, gak apa gitu, sambil bengong gitu. Tergambar betul bagaimana kesulitan di situ. Belum lagi kalau itu masih ada gempa-gempa susulan, gempa dikit langsung ada yang nangis, anak-anaknya ada yang itu, yang selamat itu ya. Berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mereka berharap kembali ke hari sebelumnya. Padahal kita ini, hari sekarang ini, kita anggap biasa-biasa saja. Bahkan kita ngeluh hari ini. Aduh, kurang aduh. Kalau Allah kasih bencana, kita akan menangis minta kembali ke hari ini Pak. Nangis kita. Itu dimaksud Allah ini. Ya, maksud Allah seperti itu. Oke, itu yang keempat ya. Jadi yang kita anggap biasa-biasa ini mahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Waktu yang Allah berikan ini. Tapi kita taunya mahal itu kalau sudah dikasih bencana, baru tahu, baru ngerti gitu ya. Baru ngerti kita di situ. Belakangan, jangan sampai seperti itu. Itulah orang yang bersyukur. Yang kelima, karakter yang syukur yang kelima, Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 144 ya. Ini kepada Nabi Musa khitabnya, tapi juga kepada kita dalam arti Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Kalimatnya begini. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, saya telah memilih engkau dengan risalah saya dan dengan perkataan saya, maka itu fakhuz ma ataituka, ambillah dengan kekuatan apa yang saya berikan kepada engkau. Kepada Nabi Musa itu kitab Taurat, kepada kita Al-Quran. Wa kum minasyakirin, dan jadilah orang yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita nggak bisa jadi orang bersyukur kalau kita nggak punya interaksi dengan Al-Quran setiap hari. Susah Bapak Ibu, susah.
Saya dapat pelajaran penting nih hari Jumat yang lalu. Hari Jumat yang lalu saya diundang buka puasa di sebuah perusahaan yang kecil, perusahaannya lagi merambat menuju besar ya. Pemiliknya saya kenal, maka saya diundang, saya dijemput dari tempat saya tinggal, dijemput, kemudian diantarkan lagi gitu ya. Nah, satu hal yang saya perhatikan dari perjalanan itu adalah begini Bapak Ibu. Dia itu dipekerjakan oleh dia itu adik iparnya, kakak iparnya, ponakannya, itu keluarga-keluarganya dipekerjakan di situ. Wah, banyak ini karyawannya banyak. Sedang menanjak menuju besar ya, proyeknya di seluruh Indonesia. Orangnya masih muda. Terus yang saya perhatikan, orang ini easy going. Dia gampang, bersyukur sekali orangnya. Nah, sampai di kantornya itu saya perhatikan adik iparnya, kakak iparnya atau ponakannya ini enggak menghormati dia selayaknya seorang bos. Jadi lebih ini mah kakak adik ipar saya gitu ya. Ini saya. Jadi kayak gitu. Ada ruang, kita lagi ngobrol di ruang ber-AC, lagi makan, tahu-tahu kakak iparnya masuk sambil ngerokok. Dia nggak suka bau rokok karena dia tidak merokok itu ya. Jangan rokok dong. Ya bentar. Padahal itu kan bosnya dia yang memberikan yang memberikan gaji kepada dia gitu. Tidak diperlakukan selayaknya gitu. Nah, tapi perusahaannya itu menanjak. Nah, ngobrol-ngobrol itu rupanya muncullah satu rahasia yang dia miliki. Dia selalu baca Quran setiap pagi sebelum memulai pekerjaan. Iya. Nah, sebelum mulai pekerjaan dia baca Quran 2-3 ayat, kemudian dia baca artinya. Makanya dia bilang, Ustadz selama ini kami hanya baca Quran sendiri-sendiri saja. Nanti kalau Ustadz punya waktu, tolonglah berikan tausiah sebulan sekali, 2 pekan sekali. Ya insya Allah kita cari waktu. Dalam hati pas pulang diantar oleh drivernya, oleh supirnya ke. Ini dia rahasianya. Kenapa dia bisa bersyukur? Kalau nggak bersyukur tuh gini Pak, digituin, nggak tahu diri nih orang. Itu ya. Sudah nggak punya pekerjaan, saya gaji saya cari orang lain juga bisa kok. Gitu, cuma karena kamu kakak ipar saya maka saya kasih itu, saya gaji saya ini, nggak tahu diri kamu. Di sini perasaan itu menghancurkan kita dari dalam. Yang bisa melepaskan itu rasa syukur. Dia easy going aja. Rasa syukur Pak. Kenapa? Karena itu rahasianya interaksi dengan Al-Quran setiap hari. Cuma 1 ayat pun nggak apa-apa. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Yang penting kita komit kepada Al-Quran. Dan itulah fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Ambillah dengan kekuatan apa yang aku berikan kepada engkau ini. Kepada Nabi Musa itu Taurat, kepada kita Al-Quran. Dan jadilah orang yang bersyukur. Maksudnya setelah Anda pegang Al-Quran, Anda bisa jadi orang yang bersyukur. Itu maksudnya. Gitu. Susah jadi orang bersyukur itu. Apalagi dalam posisi kalau kita giving, memberi kepada orang. Susah Pak. Nah, itu saya saksikan ya hari Jumat yang lalu Bapak Ibu. Oke, yang keenam. Surat Al-A'raf ayat 189 190. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi kalimatnya di sini menunjukkan atau menceritakan orang yang huwallazi khalaqak. Wah, sebentar ya. Ini kita matikan aja kipasnya karena mengarah ke saya. Iya, makasih Pak Egi. Terima kasih Pak. Jadi kalimat Allah begini. Kalau gitu boleh pakai asin. Ya. Kalimat Allah, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Jadi ini ceritanya ada 2 orang suami istri. Ya mungkin dalam perjalanannya ingin punya anak, ketika istrinya hamil. Nah di situ kedua orang suami istri ini berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak saya nanti sehat, soleh, baik, bagus, rupanya ininya segala macam. Kalau engkau berikan itu kepada kami akan bersyukur. Nah, kami akan bersyukur. Ini pelajaran buat kita. Syukur itu nggak boleh ada syaratnya Pak. Kalau Anda sudah syaratkan begitu, iblis masuk,
Pada ayat berikutnya, falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Ketika Allah berikan apa yang Anda minta tadi itu, contohnya ini seorang anak diminta anak yang soleh, anak yang begitu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ini menjadi menjadi serikat sekutu kepada Allah. Maksudnya begini Pak, berapa banyak orang kita saksikan karena sayang anak nggak berani mengatakan yang benar. Sayang anak itu menjadikan sekutu kepada Allah. Kok sekutu kepada Allah? Kita buka Quran surat ke-25. Ini nggak ada di sini, kita buka saja. 25 ayat 43 dan 45 ayat 23. Bapak Ibu. Ya, ini sering saya sampaikan beberapa kali sebetulnya, tapi nggak apa-apa kita buka. Kalimat Allah begini. Aro'aita manittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihim wakila. Ya. Coba mungkin kita bisa bacakan Pak Orman, bisa tolong dibacakan terjemahnya mungkin. Surat 25 Al-Furqan ayat 43. Sudah Kak. Nah, ini ya. Kenapa menjadi serikat kepada Allah? Karena dalam ayat ini, ya silakan Pak. Sudahkah engkau Muhammad menjadi orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pengikutnya? Iya. Aro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihim wakila. Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan keinginannya, pikirannya sendiri sebagai Tuhannya? Maksudnya mengalahkan perintah Allah pikirannya itu. Tadi ya punya anak, saking sayangnya sama anak berbuat salah, tapi dia nggak berani mengatakan yang benar kepada anak itu. Kenapa? Karena rasa sayangnya tadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ilahahu hawahu. Keinginannya jadi Tuhannya. Keinginannya jadi Tuhan. Kita kalau suruh nyembah patung insya Allah enggak deh. Pasti, saya yakin kita enggak akan. Nyembah patung itu enggak akan. Tapi kalau keinginan di dalam hati kita ini berat Pak. Ini berat. Maksudnya seperti tadi. Ja'alalahu syuraka'a fima atahuma. Jadi kalau orang sudah mulai bersyarat, ya Allah nanti kalau ini saya lancar, ya Allah kalau itu saya lancar, saya akan bersyukur. Rubah, puter. Logikanya diputer Pak. Logikanya diputer. Ya maaf ya. Ini ada jamaah. Ustadz mohon doanya ya. Kenapa Bu? Anak saya nih ada 3. Yang satu sudah nikah sekian tahun, yang kedua sudah nikah sekian tahun, yang ketiga juga alhamdulillah sudah nikah sekian tahun. Tapi dari ketiga anak saya ini belum ada momongan Ustadz. Ya. Belum ada momongan. Mohon doanya Ustadz. Saya dan suami seandainya Allah berikan cucu kepada kami, Masya Allah kami bersyukur sekali. Nah ini. Ada sebab. Ini. Karena sudah kenal saya bilang aja, Bu, dibalik logikanya. Jangan disyaratkan begitu. Kok jadi kita yang bikin syarat kepada Allah? Ya Allah, nanti kalau kamu kasih saya cucu, kasih anak kepada saya akan bersyukur. Kalau sekarang belum, ntar dulu deh. Gitu. Dibalik logikanya tuh gini Pak. Kalau perlu panggil ini anak mantu panggil, anak menantu panggil semuanya. Sampaikan logika berpikir yang benar kepada mereka. Nah, mama bersyukur kamu semua sudah punya jodoh berumah tangga. Alhamdulillah. Anak itu rezeki dari Allah. Ada atau tidak ada anak, belum ada anak atau sudah ada anak, mama tetap menyayangi kalian dan bersyukur kalian sudah menikah semua. Logikanya dibalik. Boleh jadi setelah itu boleh jadi adalah kemudahan tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sisi Allah. Jadi jangan Allah yang kita syaratkan. Nanti kalau sudah dapat saya bersyukur. Loh, kok jadi kita yang bikin syarat kepada Allah, gitu ya? Biasanya kan kalau ada dua pihak itu, yang bikin syarat itu kan yang pihak yang otoritasnya lebih tinggi. Kamu kalau mau begini ya, kalau nggak mau ya udah, kan gitu ya.
Nah, ini kok kita sama Allah, Allah yang lebih tinggi daripada kita, jadi kita yang bikin syarat sama Allah. Ini keliru Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi bersyukur itu nggak ada syaratnya. Jangan syaratkan sesuatu dalam syukur kita. Jangan. Justru kita balik logika berpikirnya, bersyukurlah agar kita mendapatkan jalan keluar dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Yunus surat ke-10 ayat 22. Nah, ini enak nih ingatnya ya, 10:22 ya. 10:22. Kalimat Allah memberikan perumpamaan kepada kita, yaitu seperti bahtera atau kapal yang berlayar di lautan. Nah, kapal yang berlayar di lautan itu seperti kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalimatnya begini, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah yang melayarkan, memperjalankan kamu baik di daratan maupun di lautan. Hatta iza kuntum fil fulk, ketika kalian ada di dalam bahtera, wajaroina bihim birihin thayyibah, kemudian kami kirimkan angin yang thayyibah, angin yang sepoi-sepoi, angin yang pas, angin yang enak. Wa farihu biha, kemudian mereka yang di dalam kapal itu bergembira dengan angin yang cukup pas ini, tidak keras, tidak kencang tapi juga cukup. Wa farihu biha ja'atha rihun asif, kami kirimkan angin yang badai. Inilah kehidupan, Pak. Maksudnya begini, dalam perjalanan kehidupan kita ada masa seperti tadi bahtera itu, ada masa di mana semuanya enak. Badan kita sehat, uang kita ada, anak-anak kita sehat, mau pergi ke sana bisa, mau pergi ke situ bisa, mau makan ini bisa, mau makan itu bisa. Barangkali kita lupa mensyukurinya. Lalu datanglah rihun asif, datanglah angin badai dalam kehidupan kita. Badai itu bentuknya bisa apa saja. Bisa kesulitan ekonomi, bisa mungkin kesulitan kesehatan, bisa mungkin kesulitan rumah tangga, seperti anak yang begini, anak yang begitu. Wah, itu luar biasa, Pak. Sakitnya itu luar biasa itu. Kalau anak begini begitu itu sakitnya luar biasa. Nah, boleh jadi ini adalah momentum Allah berikan kepada kita, angin badai itu, untuk kita kembali bisa mensyukuri apa yang lewat di masa lalu itu. Kenapa? Karena kalau sudah sampai ke sisi Allah nanti, sudah di akhirat nanti, surat Al-Kautsar itu ya, walatus aluna yauma izin anin naim. Allah akan tanyakan semua kenikmatan pada hari itu nanti. Kalau sudah berdiri di hadapan Allah, Allah tanya kenikmatan sama kita, itu sudah beda ceritanya. Sebelum sampai ke sana, Allah berikan kesempatan untuk kita kembali mengingat, mensyukuri apa yang telah lewat dalam kehidupan kita selama ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kemarin itu kalau ruku nggak bisa lama karena agak ketarik nih, bahu ketarik sebelah sini, agak nggak bisa ruku lama gitu ya. Nah, ketika mijit-mijit sendiri begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kesempatan kita. Masya Allah, dulu rasanya kalau masih 10 tahun yang lalu, gak ada masalah begini-gini, cuma sehari selesai. Ini udah 3-4 hari belum juga nih ya. Di situ kita introspeksi. Masya Allah, dulu 10 tahun yang lalu saya lupa mensyukuri hal yang seperti ini. Ya. Sambil mijit kita mensyukuri itu ya, mijit diri kita. Masya Allah, itu gunanya, Pak. Itu gunanya, hadirin yang dirahmati Allah. Agar kita nanti pulang ke sisi Allah tuh, kita nggak ditanya lagi karena sudah selesai. Sudah tuntas apa yang harus kita lakukan, mensyukuri. Ya, mensyukuri, apa Ibu? Nah, itu ya. Kalau udah usia 45 ke atas, naik motor dikit, masuk angin, kan gitu ya. Ya. Kalau masih usia 20, wah naik motor ke sana kemari itu, waduh kayak jagoan aja, wah itu gak ada masalah gitu ya. Udah usia 45, udah usia 50, kehujanan dikit masuk angin. Nah, begitu masuk angin itu disyukuri. Masya Allah, dulu 20 tahun yang lalu saya ke sana kemari lupa mensyukuri. Nah, itu maksudnya, Pak. Ya, itu maksudnya. Oke? Ini yang ketujuh ya. Sekarang yang ke-8, yang ke-8. Kalimat Allah dalam surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 65 dan 66, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalimatnya begini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika
la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang terdahulu sebelum engkau bahwa seandainya kalian mempersekutukan Allah dengan apapun, maka akan hapus seluruh amal kalian dan kalian menjadi orang yang rugi. Hapus seluruh amal kalian dan kalian menjadi orang yang rugi. Saya ulangi, hapus seluruh amal kalian dan kalian menjadi orang yang rugi. Nah, pada ayat berikutnya 66-nya, balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Oleh karenanya hendaklah hanya Allah saja yang besar di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian atau yang kalian sembah, wa kum minasyakirin, dan jadilah kalian orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi orang gak akan bisa bersyukur kalau di dalam dirinya masih ada yang lebih besar selain Allah. Itu maksudnya. Ya. Kita kembali tadi surat 25 ayat 43 dan surat 45 ayat 23. Yang lebih besar di dalam diri kita itu biasanya adalah ego dan keinginan kita, Bapak Ibu. Kalau udah pengennya begitu dia, wah sudah, gitu ya. Hati-hati, ini berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, karena kata Allah tadi tidak boleh ada yang lebih besar di dalam diri kita kecuali Allah saja. Baru kita bisa bersyukur. Contoh begini ya. Misalkan ada orang datang kepada kita, kepada ibu-ibu dulu deh. Tenang ibu-ibu, nanti habis ini bapak-bapak. Saya kasih contoh biar adil ya. Kayaknya gerah juga nih. Perlu AC. Aduh. Cuma harus di nah gitu. Yang kecil aja. Tapi nanti ke bapak ya. Ke bapak? Oh iya. Buat diputar. Kecil aja mungkin. Kecil-kecil aja. Dimatiin gerah, dinyalain dingin. Iya, ini dia. Nah, jadi kasih gerah bersyukur bisa nyalain kipas angin, ya kan? Nah. Jadi contohnya begini ibu-ibu, ya ibu-ibu dulu nih. Misalkan ada orang datang ke ibu-ibu, Bu, wah hebat ya ibu ini bisa menyekolahkan anak. Satunya di Oxford, satunya di Stanford, satunya di Eropa, satunya di ini. Perhatikan orang yang di dalam dirinya tuh lebih besar dirinya daripada Allah akan jawab begini, Bu. Oh iya, saya memang kalau soal pendidikan anak itu saya betul nggak main-main. Ya. Itu saya jaga betul. Ya, saya temenin, saya anterin dia les, saya ini. Kalau mau les di mana? Keluarkan uang nggak apa-apa. Kalau soal pendidikan saya nggak pernah ini, saya nggak ini, saya nggak itu, saya nggak ini. Tanpa dia sadar dalam percakapan itu yang banyak muncul kata-katanya adalah saya, aku. Ya. Yang benar begini, Bu, wah hebat ibu ini ya. Anaknya satu bisa kuliah di sana, bisa kuliah di sini, bisa kuliah di sini. Perhatikan orang kalau di dalam hatinya yang besar adalah Allah, dia akan bilang gini, alhamdulillah Bu. Semua atas izin Allah, saya juga nggak ngerti gimana bisa itu. Kalau nggak ada kesempatan dari Allah, saya nggak bisa. Iya kan, Bapak Ibu, coba perhatikan. Jadi kan kita ini wasilah saja, ya kan? Kalau Allah izinkan kita lumpuh di saat kita muda, dulu apa bisa kita menemani anak-anak? Apa bisa kita? Nggak bisa, Bapak Ibu. Allah berikan kesempatan itu kepada kita. Kita ini wasilah saja. Kita ini wasilah saja. Nah, demikian pula kepada bapak-bapak. Tadi ibu-ibu sudah, sekarang bapak-bapak ini ya. Nah, misalkan Pak, wah bapak ini hebat ya. Karirnya luar biasa. Dari tadinya saya tahu bapak itu nggak punya apa-apa, sekarang wah ini sudah begitu, sudah begini, sudah begitu, bla bla bla, anu segala macam. Nah, kalau orang menjawabnya begini nih, ya saya sih kerja keras aja. Pokoknya apa yang ada saya kerjain, pokoknya saya teliti detail anu saya ini, saya itu, saya. Tanpa dia sadari yang banyak dalam perkataan itu adalah saya. Kalau orang bersyukur, alhamdulillah atas izin Allah semuanya itu. Saya juga nggak tahu kok bisa begitu. Saya juga nggak ngerti kesempatan ini segala itu. Hadirin dan dirahmati Allah.
Jangan ada yang lebih besar dalam diri kita kecuali Allah. Orang yang berilmu gitu juga, berat itu. Orang berilmu itu. Wah, ustadz hebat ya. Anunya begini, anunya begitu, anunya begini, anunya begitu. Coba cek di dalam sini. Kalau di dalam sini bilang, ya iya saya, anunya begini saya. Kalimat Allah, la yahbatanna a'maluka wala takunanna minal khasirin. Akan hapus semua amal kalian itu dan kalian menjadi orang yang rugi. Apa ini? Rugi. Gitu. Kenapa? Karena kita ini wasilah saja. Wasilah saja. Apalagi ilmu itu diberi oleh Allah. Ilmu itu milik Allah. Gak ada, kita ini gak punya ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, milik Allah. Dalam Al-Quran ilmu itu menggunakan dua kata, utul ilma dan ja'al ilma. Diberi ilmu atau didatangkan ilmu, menunjukkan bahwa yang punya ilmu itu hanya Allah. Itu sebabnya salah satu asma Allah adalah Al-Alim. Kalau kita bilang ilmu saya berarti kita ingin menyamai Allah Al-Alim yang punya ilmu. Gak ada lagi yang punya ilmu kecuali Allah. Ya. Tidak ada lagi yang punya ilmu kecuali Allah. Baru kita bisa bersyukur. Baru kita bisa menjadi orang yang syakirin. Kalau nggak begitu nggak bisa bersyukur kita ini. Nggak bisa bersyukur. Ujungnya cuma dua. Kalau nggak takabur, kalau nggak inferior. Kalau nggak terlalu tinggi over, atau kalau tidak kecewa. Itu aja. Ujungnya. Dan dua-duanya tidak baik untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Oke, ini 8 hal karakter syakirin. Sekarang saya ingin menjelaskan kenapa bersyukur itu penting dan apa sih sebetulnya syukur itu, ya. Yang pertama, kenapa syukur itu penting? Jadi gini ya, bulan Ramadan itu kan bulan yang paling mulia dari seluruh bulan. Ya kan? Sayyidus syuhur. Dalam bulan yang paling mulia ini ada hadiah Allah yang paling besar, yaitu syukur. Kenapa itu menjadi yang paling besar? Nah, ada jawabnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Yang pertama, Quran surat ketiga ayat 123. Jadi takwa itu adalah bagian dari syukur. Orang yang bersyukur sudah pasti takwa, sudah pasti dia kenal Allah. Tapi orang yang bertakwa itu butuh sedikit dorongan lagi untuk menjadi syukur. Dalilnya Quran surat ketiga 123. Kalimat Allah begini. Allah berbicara kepada alumni perang Badar. Alumni perang Badar itu sudah pasti masuk surga. Tapi cara bicara Allah kepada mereka seperti ini. Kalimatnya begini. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sungguh Allah telah menolong kalian ketika di perang Badar, ketika itu kalian jumlahnya kecil atau sedikit. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bisa bersyukur. Jadi takwa itu bagian dari syukur. Takwa itu adalah syarat untuk bisa bersyukur. Artinya orang yang bersyukur sudah pasti takwa. Orang yang bertakwa butuh sedikit dorongan lagi. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Ya, dorongannya yang 8 tadi itu Bapak Ibu yang dirahmati. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sering kita dengar ayat surat ke-51 ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56. Kalimatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kita semua di sini ya, manusia ya. Manusia, tidaklah kami ciptakan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk menjadi hamba saya. Hambanya saya, kata Allah ya, hamba saya. Nah, pertanyaannya gini, apa sih liya'budun itu? Apa sih kriterianya menjadi hamba Allah itu? Apakah sholat? Bukan, Pak. Bukan sholat, karena ada orang sholat yang masuk neraka. Quran surat keempat 142. Apalagi gak sholat ya. Sholat aja ada yang masuk neraka, apalagi gak sholat. 142 dari surat keempat. Orang munafik itu sholat, tapi masuk neraka. 145-nya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. 142-nya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik salat tapi masuk neraka. Nah, jadi apa liya'budun? Kalimatnya apa itu liya'budun? Jawabannya ada di Quran surat kedua ayat 172. 2172 Bapak Ibu.
Boleh mungkin mau dibacakan, silakan. 2172 biar lebih jelas artinya, terjemahannya. 2172. Ya, silakan Pak Orman. Wahai orang-orang itu Bapak. Udah. Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukur kepada Allah jika kamu hanya menyembah padanya. Nah, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik yang Allah berikan kepada kalian. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu betul-betul ingin menjadi hamba Allah. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Tadi kalimatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Illa liya'budun in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi kita tidak diciptakan di atas dunia ini kecuali untuk menjadi hamba Allah. Apa itu hamba Allah? Hamba Allah adalah orang yang bersyukur. Liya'budun itu 24 jam, Pak. Kalau sholat itu ibadah mahdhah cuma 5 menit. Bukan itu maksudnya. Maksudnya 24 jam menjadi hamba Allah. Apa artinya? Allah tidak ciptakan kita di atas dunia ini kecuali untuk mensyukurinya 24 jam. Itu liya'budun. Itu liya'budun, Bapak Ibu. Ya. Jadi kondisi apapun, tadi kita bahas sudah 8 itu. Kondisi apapun, mensyukurinya. Bapak Ibu. Gitu ya. Yang ketiga, kenapa syukur itu penting? Kenapa ini menjadi hadiah terbesar Ramadan dan harus kita latih di Ramadan itu? Kita sering mendengar kata-kata mencari ridho Allah, mencari ridho Allah. Nah, gitu ya. Ridho ilahi. Kita ini tujuannya ridho Allah saja, ridho Allah saja. Pertanyaannya, apa itu ridho Allah? Ya, apa itu ridho Allah? Gitu kan? Nah, ini tadi yang saya maksud nih. Ini adalah jawaban dari semua persoalan hidup, Pak. Ini adalah apa istilahnya ya? Kalau boleh dikatakan senjata atau ajian atau jurus untuk bisa membuka segala persoalan hidup itu ini. Ya, kita buka, boleh dibacakan lagi, Pak. Quran surat 39, surat Az-Zumar ayat ke-7. Ya, jadi ini penting. Ridho Allah itu apa? Ini saya punya tampilan bahasa Arabnya. Kita dengarkan bacaan terjemahannya. Jika kamu kafir, ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridai kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridai kesyukuran itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan pula kembalimu. Lalu Dia berikan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Mohon perhatian ayatnya ya Ibu. Mohon perhatian ayatnya. Kita bedah sedikit. Kalimatnya begini ya. In takfuru, kalau kamu kafir, fa innallaha ghaniyun ankum, maka Allah maha kaya atas kamu. Yang dimaksud kafir di sini bukan hanya kafir akidah, tapi juga kufur nikmat. Taunya dari mana? Karena pada kalimat berikutnya nanti Allah jelaskan opposite-nya atau lawannya. Wa in tashkuru, dan tapi seandainya kamu bersyukur. Artinya yang dimaksud kufur tadi adalah kufur nikmat. Kadang-kadang kita ngelihat orang yang misalkan ya, maaf ya, yang masih non-Islam misalkan, wah kafir ini. Awas, Anda juga bisa jadi kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Dan itu bahayanya itu 11-12. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 11-12. Mana dalilnya? Kalimat berikutnya, wala yardha li ibadihil kufur, Allah tidak meridhoi hambanya yang kufur tadi itu, baik kufur akidah maupun kufur nikmat. Kalau Allah nggak ridho, Pak, Anda mau cari langit yang mana selain semuanya milik Allah? Anda mau tinggal di bawah kolong langit mana? Nggak ada, semuanya milik Allah. Anda mau lari kemana?
hidup ini. Gak bisa kalau Allah sudah tidak ridho, gak bisa Pak. Nah, kalimat berikutnya, wa in tashkuru, kalau Anda bersyukur, yardahu lakum, Allah meridhoi Anda. Kenapa? Karena Anda bersyukur tadi. Wa in tashkuru yardahu lakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon perhatian kalimat berikutnya ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Maksudnya begini Pak, umpamanya ada suami istri, atau ada bapak dan anak, atau ada anak dan orang tua misalkan ya. Nih ya, mohon perhatian ini. Tidak menanggung dosa salah satunya. Kalau Anda sudah mengatakan kepada suami Anda, ibu-ibu misalkan, bapak bersyukur dong, atau ayah bersyukur dong, tapi perilakunya tidak bersyukur, jauh dari syukur, Anda tidak menanggung dosanya. Demikian pula bapak-bapak, kalau sudah Anda jelaskan kepada istri Anda, kalau Anda sudah berikan penjelasan kepada istri Anda, tapi dia jauh dari kesyukuran, Anda tidak menanggung dosanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Anda gak nanggung dosanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perhatikan kalimat berikutnya, tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kemudian hanya kepada Rabb kalian dikembalikan, dan Allah akan menyampaikan kepada kalian di hadapan kalian apa-apa yang pernah kalian perbuat. Berikutnya kalimatnya, innahu alimun bizatis sudur, dia tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang masing-masing. Artinya dari ujung ayat ini, syukur itu adanya di dalam hati. Ada orang bilang begini, syukur itu adalah kalau kita gunakan nikmat sehat ini untuk sholat, untuk ini. Jangan keliru Pak, itu tuh buahnya, itu tuh hasilnya, gitu ya. Maaf ya, orang munafik pun bisa sholat. Iya, orang munafik pun bisa sedekah. Orang munafik pun bisa puasa. Tapi yang membedakan apa? Isi hati mereka masing-masing. Sini. Oleh karenanya kalau ada yang tanya, syukur itu apa? Apa itu syukur? Nah, ini definisinya ya. Tadi sudah kita jabarkan ciri-cirinya, sudah kita jabarkan pentingnya. Sekarang kita jabarkan definisinya. Apa itu syukur? Tadi innahu alimun bizati sudur tadi ya. Syukur adalah ketika perasaan dan pikiran Anda mampu merasakan pemberian Allah. Mampu merasakan pemberian Allah. Merasakan Allah tuh ngasih kita setiap saat. Ini sekarang nih, dari tadi jam berapa kita di sini ini, berapa juta sel tubuh kita yang berganti Pak. Berapa liter darah yang mengalir ke dalam tubuh kita setiap menit, 2,5 liter kalau orang sehat. Kalau orang usia di bawah 60-an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak oksigen yang kita hirup dari tadi. Tapi persoalannya, kita ngerasa nggak kalau itu pemberian Allah? Itu persoalannya. Itu skillnya tuh di situ. Skillnya tuh di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi syukur itu adalah kemampuan merasakan pemberian Allah. Nah, gimana caranya supaya bisa merasakan pemberian itu? Sederhana Bapak Ibu, inilah yang diajarkan Allah dalam bulan Ramadan. Kenapa kita puasa dan ujungnya tadi bersyukur? Kenapa? Karena orang yang mampu merasa diberi pemberian adalah orang yang tidak punya. Bapak Ibu, maaf ya, misalkan ada orang di luar sana gak punya uang, dia cari-cari uang, mau makan 2 hari gak ketemu, tahu-tahu kita kasih uang 10.000 sama dia. Masya Allah, ini gembiranya 10.000 ini Pak, dia akan ingat seumur hidup ini. Padahal cuma 10.000. Kenapa? Karena dia tidak punya. Karena dia tidak punya. Begitulah puasa Pak. Kenapa puasa itu kita farohain? Ada dua kelezatan, ada 2 kesenangan yang diberikan kepada orang berpuasa. Salah satunya adalah ketika dia akan berbuka puasa. Kenapa? Karena tidak makan, tidak minum dari pagi. Masih hidup, jadi bisa merasakan buka puasa tadi. Bapak Ibu, itu ya. Coba kalau orang sedang kenyang, habis makan banyak, habis makan, tahu-tahu dikasih lagi makanan. Ah, udah deh, saya udah kenyang, nggak mau lagi, nggak ada lagi, nggak enak lagi, nggak enak. Enaknya makan tuh ketika lapar Pak.
ketika nggak punya. Jadi kembali ke sini, logikanya sederhana, syaratnya sederhana. Gimana caranya supaya Anda punya skill untuk selalu bisa merasakan pemberian Allah? Caranya cuma satu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadilah Anda tidak punya apa-apa. Jadilah Anda tidak memiliki apa-apa, Bapak Ibu. Jadi begini caranya, ya. Merasakan pemberian Allah itu cuma ada atau hanya bisa kalau Anda belajar yang sebelumnya, yaitu belajar merasakan bahwa diri Anda itu tidak punya apa-apa. Dan memang Anda gak punya apa-apa. Anda lahir ke dunia ini gak bawa apa-apa. Jantungnya Allah yang kasih, nafasnya Allah yang beri. Anda dibantu lahirnya, nanti maaf ya, ketika Anda wafat Anda dibantu lagi. Anda gak punya apa-apa, gitu ya. Tapi masalahnya Anda merasa gak? Kalau Anda gak merasa itu, Anda gak bisa bersyukur. Contoh, oke, gini. Jadi ketika kita mampu merasakan diri kita ini gak punya apa-apa, barulah kita mampu merasakan bahwa segalanya ini diberi oleh Allah. Gitu. Ya, contoh, kalau Anda lagi bawa mobil nih, bawa mengendarai mobil Anda misalkan gitu ya. Bapak atau ibu-ibu mengendarai mobil. Kalau dalam benak, ini hasil jerih payah saya. Hasil saya nabung. Hasil ini, hasil saya itu, hasil saya itu, hasil saya ini. Anda gak bisa mensyukuri kendaraan itu, gak bisa. Nonsense, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau dalam benak Anda, ini pemberian Allah. Allah yang memberi kepada saya wasilah saja lewat ini, lewat itu, lewat ini. Setiap saatnya itu Anda bersyukur di atas itu. Dan Allah ridho kepada Anda, dan Allah membukakan jalan kebahagiaan untuk Anda, dunia dan akhirat. Itu maksudnya. Ya. Kenapa orang berumah tangga itu lambat laun menjadi hambar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam rumah tangga itu? Ya. Ya. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun jadi hambar. Bahkan ada orang mengatakan nanti kalau sudah nikah lama seperti adik kakak saja. Oh, itu tidak boleh pernikahan seperti itu, Pak. Gitu ya. Harus ada mawaddah warahmah. Kan Allah tidak tentukan sampai kapan mawaddah warahmahnya itu. Apa cuma 5 tahun? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa bisa seperti itu? Ini jawabannya, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita owning. Maaf ya, ibu-ibu bilang suami saya. Ya, kata-kata suami saya, bapak-bapak bilang istri saya. Kata-kata saya itu memberikan ownership kepada kita, itu milik saya. Sehingga dalam perjalanannya, ibu-ibu akan bertanya, bapak-bapak akan bertanya, kok dia nggak bisa nurutin kemauan saya ya? Kok dia nggak bisa ngertiin saya ya? Kok dia nggak bisa anu saya ya? Kalau dia bisa ini saya ya? Kenapa? Karena kata-kata saya. Karena kata-kata saya. Coba kalau dibalik ke sini, Pak, Bapak Ibu. Istri atau suami, itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah anugerah Allah kepada Anda. Ayo. Adalah anugerah Allah kepada Anda, iya kan? Ya. Maka kita akan menikmati itu. Karena bukan punya kita. Allah beri kepada kita. Allah yang berikan kepada kita. Maka itu saya sering katakan, maaf Pak ya, kata-kata yang sering mengatakan titipan Allah, menurut saya itu nggak benar. Yang benar apa? Anugerah Allah. Anugerah. Anugerah Allah. Iya kan? Apalagi anak. Ya, semuanya Pak, semuanya. Anugerah Allah semuanya ini. Istri, suami, anak, ya. Semuanya anugerah Allah kepada kita itu. Dengan begitu kita bisa menjalaninya dengan bersyukur. Bisa kita menerima kekurangannya, bisa kita menerima kelemahannya, bisa kita menerima rasa takutnya, rasa insecure-nya, rasa ininya, rasa itunya, kita bisa menikmatinya, Bapak Ibu yang dirahmati. Ya, kenapa? Anugerah Allah, pemberian Allah, Ibu-ibu.
Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kalau anugerah tuh gini ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu mendapati suami misalkan pulang-pulang ke rumah buka baju kotor taruh sembarangan, nah itu ya. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada ibu ketika ibu bersabar. Jangan ditaruh di situ dong, taruh tempat kotor. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Itulah anugerah. Tapi kalau ibu tadi ownership tadi kok dibilangin nggak ngerti-ngerti sih? Dibilangin berkali-kali nggak, nah, gitu ya kan? Ya kebiasaan dan lain sebagainya gitu ya. Ibu-ibu ketahuilah ya, ini saya infokan dari sudut bapak-bapak. Bapak-bapak tuh kalau pulang dari mana terus bajunya kotor gak ditaruh yang rapi, itu tidak ada maksud untuk menyakiti ibu-ibu, nggak ada. Gitu ya. Iya. Jadi ketahuan pada dia. Gitu ya. Itu memang otaknya bapak-bapak tuh begitu ya, santai aja gitu ya. Nah buat ibu-ibu tuh nggak bisa diterima bapak-bapak ya, tolong perhatian, buat ibu-ibu tuh nggak bisa diterima gitu ya. Oleh karenanya kalau bapak, oh iya saya lupa taruh lagi, bapak-bapak dapat pahala. Sekarang siapa yang mau dapat pahala silahkan bagi-bagi aja di antara itu semua bapak ibu ya. Nah itu bisanya kita begitu adalah ketika kita menyadari bahwa itu anugerah dari Allah. Bukan milik kita. Jadi bukan milik kita, anugerah gitu. Anak juga gitu. Sering kita anak saya. Nanti lama-lama ujungnya tuh jadi ownership. Ya. Kalau anugerah Allah, kita tahu bagaimana cara harus melakukannya. Bagaimana cara harus mendidiknya, bagaimana dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Oke, jadi ini saja tentang syukur, hadiah besar Allah kepada kita di dalam bulan Ramadan ini ya. Berbagai macam bentuk tadi, kata Allah kembali ke kalimat awalnya, yuridullah, Allah kepinginnya. Oleh karenanya dalam bulan Ramadan ini latihan Pak kita nih ya. Kalau habis taraweh duduk kita sendiri merenung, apakah saya sudah begini? Ya Allah bantu saya supaya saya bisa seperti itu, supaya bisa jadi syakirin. Habis sholat malam, kalau mau sholat malam duduk sendiri kita merenung, apakah saya sudah seperti itu? Ya Allah bantu saya seperti itu, supaya jangan keluar Ramadan kali ini kita nggak dapat apa-apa lagi, rugi Pak, rugi. Belum tentu Ramadan berikutnya kita akan dapat kesempatan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya atau mendengar. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dede. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kalau kita sama anak-anak itu memberitahu kebaikan. Nah, makin tua itu kadang-kadang makin banyak perasaan mengalah dan sensitif. Iya. Jadi misalnya, apalagi kalau udah berumah tangga. Iya. Ingin mengatakan bahwa itu tidak baik. Iya. Tapi dalam pikiran saya itu bilang, mereka juga sudah tahu. Gitu. Iya. Jadi kita itu menghindar daripada nanti berantem. Iya. Ya sudahlah, biar dia sadar sendiri dan kita berdoa. Apakah itu tidak salah? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu ya mungkin ya Bapak Ibu ya, biar jawabnya bisa, biar ingat saya. Jadi begini Pak, Bu Dede dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang namanya anak itu selamanya adalah anak.